Zulaili, mahasiswi ISTI Togo Antarsari. Berikut video interaktif saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Ibadah dosen pengaku Ibu Asia Andi Sulala, Magister Pendidikan. Ditonton sampai habis ya. Menjelaskan tentang rukun sholat. Di sini adik-adik apa sudah tahu apa itu rukun sholat? Belum ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa itu rukun sholat. Jadi rukun sholat adalah unsur-unsur penting dalam sholat yang jika ditinggalkan baik disengaja maupun tidak itu akan menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Secara umum rukun sholat itu ada 17. Rukun sholat yang pertama itu adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah menyengaja melakukan sholat dan menentukan waktu sholat. Sholat yang wajib kita lakukan itu dalam sehari ada berapa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niat tempatnya di dalam hati. Sedangkan lisan mengucap itu hanya untuk membantu hati. Dan niat dalam sholat dilakukan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita berniat, saya berniat melakukan sholat zuhur 4 rakaat di hari ini. Itu ya. Rukun sholat nomor 2 adalah berdiri bagi yang mampu. Lalu kalau nggak bisa berdiri gimana? Bagi yang memiliki uzur itu tidak apa-apa sholat dalam keadaan duduk. Kalau uzur ya, kalau masih mampu berdiri harus berdiri. Rukun sholat yang nomor 3 adalah takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allahu Akbar untuk memulai sholat. Rukun sholat yang keempat yakni membaca Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah ada 7. Siapa yang hafal? Hafal semua ya? Ya. Kalau nggak hafal Al-Fatihah gimana? Kalau nggak hafal Al-Fatihah, kita bisa mengganti bacaan Al-Fatihah itu dengan bacaan surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran. Misal kalian hafalnya surat Al-Ikhlas, itu tidak apa-apa. Kalau semisal nggak hafal semua, Al-Fatihah nggak hafal, surat-surat pendek nggak hafal, kita bisa membaca La ilaha illallah sebanyak ayatnya Al-Fatihah tadi. Rukun sholat nomor 5 adalah ruku. Ruku itu membungkuk dengan tangan lalu di lutut. Dan yang nomor 6 adalah tumakninah dalam ruku. Tumakninah di sini adalah berdiam. Berdiam sejenak, sekedar bacaan subhanallah itu sudah bisa dimasukkan dengan tumakninah. Tapi kalau yang kita hafal bacaan dalam ruku itu subhana rabbiyal azim itu lebih sempurna, itu sebenarnya tidak apa-apa itu dibaca. Yang nomor 7 adalah i'tidal. Dan yang nomor 8 adalah tumakninah dalam i'tidal. Rukun sholat yang nomor 9 adalah sujud 2 kali pada setiap rakaatnya. Yang nomor 10 adalah tumakninah dalam sujud. Nomor 11 duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud adalah rukun sholat yang nomor 11. Duduk di antara 2 sujud harus dilakukan dengan stabil. Tidak boleh sambil gerak-gerak. Dan yang nomor 12 adalah tumakninah dalam duduk. Yang nomor 13 adalah duduk tasyahud akhir. Rukun sholat nomor 14 adalah membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir dalam sholat adalah seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang nomor 15 adalah membaca sholawat. Paling sedikitnya sholawat dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sudah cukup. Tapi yang lebih sempurna adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ila ini. Itu adalah bacaan sholawat paling sempurna. Rukun sholat nomor 16 adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam di sini harus dalam keadaan duduk dan menoleh ke arah kanan itu hukumnya wajib, sedangkan menoleh ke arah kiri itu hukumnya sunnah. Dan yang nomor 17 adalah tertib. Tertib yang dimaksud di dalam rukun sholat ini adalah melakukan rukun sholat sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Demikian tadi penjelasan
penjelasan tentang rukun sholat. Apa adik-adik sudah paham semua? Iya. Paham ya? Dan mungkin ada pertanyaan? Ya. Apakah doa iftitah itu termasuk rukun sholat? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dengan Indra. Apakah doa iftitah itu termasuk rukun sholat? Jawabannya adalah tidak. Karena doa iftitah adalah doa yang dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca al-fatihah dalam sholat. Doa iftitah itu hukumnya sunnah, bukan wajib, jadi tidak termasuk hukumnya sholat. Kalau lupa membaca doa iftitah, kita langsung baca al-fatihah semisal lupa, langsung baca al-fatihah tanpa membaca doa iftitah, itu sholatnya tetap sah. Karena doa iftitah itu hanya sunnah, bukan wajib. Itu ya, paham? Kalau sudah paham, untuk bentuknya kita baca nomornya rukun sholat sama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat 17 semuanya, yang pertama niat di dalam hatinya, dua sempurna takbiratul ihramnya, tiga berdiri pada sholat fardunya, keempat harus membaca fatihahnya dengan takbir sesuai hukum takbirnya 5 ruku dengan ruku yang sempurna, 6 tumaninah di dalam rukunya, 7 bangun ruku inti dan namanya, 8 tumaninah di intidannya, 9 sujud lakukan 2 kali, ke-10 tumaninah di sujudnya, 11 duduk antara 2 sujud, 12 tumaninah di duduknya, yang ke-13 tahiyat akhirnya, 14 sebut tahiyat akhirnya, 15-nya baca sholawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya, 16 assalamualaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya, 17-nya tertib harus hafal, itulah macam-macamnya rukun sholat. Demikian pembelajaran pada malam